Bayangkan sebuah mesin jet tempur dipasang dalam bodi lokomotif. Suaranya memekakan telinga. Tenaganya sanggup menarik ribuan ton baja melintasi pegunungan, dan ia melahap bahan bakar layaknya monster yang kelaparan. Selamat datang di era Union Pacific Digital. Sesuai namanya, lokomotif ini mengandalkan mesin turbin gas untuk memutar generator penyuplai daya ke motor traksi di roda-rodanya. Inilah sang legenda yang dikenal dengan julukan The Big Blow. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika lagi gila-gilanya bereksperimen. Union Pacific pengen sesuatu yang lebih kuat dari lokomotif diesel biasa. Tahun 1952, lahirlah generasi pertama dibuat oleh General Electric dan American Locomotive Company. Bentuknya kotak masif dengan kekuatan 4.500 tenaga kuda. Tapi yang paling unik adalah generasi keduanya yang muncul di tahun 1954. Dijuluki Veranda karena dia punya lorong terbuka di samping bodinya. Sayangnya, meski desainnya keren, kru kereta harus tutup telinga rapat-rapat karena mesin turbin di dalamnya punya suara desis frekuensi tinggi yang bisa terdengar dari jarak berkilo-kilometer jauhnya. Puncaknya terjadi di tahun 1958. Union Pacific merilis generasi ketiga. Ini bukan lagi sekedar lokomotif, ini adalah super turbin lokomotif. Bayangkan, satu rangkaian lokomotif ini terdiri dari 3 bagian dengan panjang total mencapai 50 meter. Mesin turbin gasnya mampu menghasilkan 8.500 tenaga kuda, setara dengan menggabungkan 5 lokomotif diesel biasa menjadi satu di zaman itu. Generasi ketiga ini menggunakan bahan bakar bernama bunker C, yaitu residu kental hasil penyulingan minyak mentah. Harganya murah, tapi bahan bakar jenis ini harus dipanaskan sampai bersuhu 93 derajat Celcius atau sekitar 200 derajat Fahrenheit agar bisa mengalir. Inilah monster penguasa jalur Wyoming yang sebenarnya. Tapi, meski sangat perkasa, Big Blow punya musuh bebuyutan, terowongan. Jadi gini, saat monster ini masuk ke terowongan sempit, semburan gas buangnya yang bersuhu 500 derajat Celcius nggak bisa keluar. Panasnya terjebak, lalu memantul ke dinding dan terhisap kembali ke dalam mesin. Hasilnya, mesin bisa mati mendadak karena overheat. Dan suhu di kabin masinis bisa naik drastis dalam hitungan detik aja. Inilah alasan kenapa Union Pacific lebih sering mengoperasikannya di dataran terbuka, seperti wilayah Wyoming, daripada jalur pegunungan yang penuh terowongan. Namun kenapa monster sekuat ini harus punah? Masalahnya cuma satu, yaitu efisiensi. Turbin gas ini ibarat mesin jet. Dia sangat haus. Saat berhenti atau melambat, dia tetap membakar bahan bakar dalam jumlah yang hampir sama saat lari kencang. Itulah alasan kenapa lokomotif ini punya rahasia di dalam bodinya. Sebuah mesin diesel tambahan bertenaga 450 HP. Iya, tenaganya bisa dibilang kecil untuk lokomotif seukuran digital. Tapi mesin kecil ini udah cukup buat dipakai saat langsiran di depo atau stasiun, supaya turbin utamanya nggak membuang bahan bakar cuma buat sekedar parkir. Begitu harga minyak dunia naik di akhir tahun 60-an, The Big Blow nggak lagi ekonomis. Akhirnya di tahun 1970, sang raja turbin ini resmi dipensiunkan dan digantikan oleh diesel modern yang lebih efisien. Lalu gimana nasibnya sekarang? Berbeda dengan GT3 yang sempat kita bahas kemarin yang dimusnahkan atau dibesituakan. GTELS ini masih tersisa 2 unit di dunia, yaitu unit dengan nomor 18 di Illinois Railway Museum dan unit nomor 26 di Utah State Railroad Museum. Keduanya adalah saksi bisu era mesin jet di atas rel. Jadi gimana menurut kalian? Apakah teknologi turbin ini harusnya dihidupkan lagi di masa depan, atau udah paling bener pakai mesin diesel elektrik aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.